Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kaita Kambahumba STH. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SDN Taimanu, Kecamatan Kenatang, Kelurahan Temu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BIS 3 tahun 2025 dari LPTKIA KN Manado. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 SD dengan materi pada pelajaran 3, Allah sumber kekuatanku. Semoga bermanfaat. Salam. Luar biasa karena kita merasa bahwa Yesus dahsyat. Ya, baik. Untuk mengawali seluruh kegiatan kita pada latihan hari ini, mari kita menghidupkan himne jemaat nomor 437 dan saya minta kamu untuk pandu kita dalam doa pembuka ya. Ya Tuhan, tiap jam 1, 2, 3. Ya Tuhan, tiap jam kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan kita kehendakmu, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bu. Ya, pengecekan kehadiran. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua. Wow, puji Tuhan, tentang untuk kalian semua. Kita akan baca kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas yang pertama itu kita harus hadir atau datang tepat waktu. Yang kedua, kalau proses belajar mengajarnya sudah berjalan, kita tidak boleh keluar masuk kelas tanpa seizin siapa? Ibu guru. Yang ketiga, sebenarnya belajar mengajar berjalan kita tidak boleh berbicara, ribut, makan dalam kelas. Lalu yang terakhir kita wajib membawa Alkitab. Coba angkat Alkitabnya, ada bawah. Wow, puji Tuhan ya, ada bawah semua. Oke, kesepakatan kelas seperti itu. Nah, sekarang ini mau cek dulu kesediaan belajar hari ini. Apakah benar-benar siap tidak? Ayo, tadi pagi waktu bangun, siapa yang bangunnya senang sekali? Kita suka kita sekali. Puji Tuhan ya, bersuka kita. Ada yang punya perasaan ini? Bangun pagi marah-marah? Ain, kenapa pagi-pagi marah ketika bangun? Mama tidak kasih bangun. Terus Ain tidur terus gitu. Lalu ketika datang ke sekolah lambat tidak? Lambat ya, akibat dari tidak bangun pagi pasti akan lambat. Siapa yang pagi-pagi tadi tuh cengeng dulu baru datang ke sekolah? Menangis dulu, sedih dulu. Ada? Oh, Kalian kenapa tadi menangis dulu? Tidak dapat uang jajan. Tapi orang tua kasih makan pagi tidak? Makan pagi ya. Kalau kita dapat uang jajan, tak apalah. Yang penting kita harus makan atau sarapan pagi. Ada yang pagi-pagi kecewa? Kecewa pagi-pagi karena disakiti atau jadi sesuatu yang tidak ditepati. Ada? Tidak? Oke, tidak ada. Berarti semua kita hampir 100% senang hari ini. Siap belajar? Siap belajar? Kita lanjut. Oke, kita berdiri semua, kita stretching dulu. Ya. Dapur 1, dapur 2, dapur 3, dapur 4, dapur 5, dapur fokus. Mengingat
belajar tentang apa? Yes, pelajaran kedua. Pelajaran kedua, apa bunyinya? Oh, mendengarkan tangisan sesama. Sesama itu seperti apa yang kita harus dengarkan tangisannya? Ya, yang di piatu, yang kelaparan, yang dipenjarakan, ya, orang yang dalam kesusahan. Mereka itulah yang harus kita dengarkan, karena mereka itulah teman-teman kita. Oke, hari ini kita masuk dalam pelajaran 3. Apa judulnya? Pelajaran 3. Allah sumber kekuatanku. Nah, ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama bunyinya, keterbatasan yang ada pada diri manusia, lalu kita bandingkan dengan kemahakuasaan Allah. Lalu yang kedua, oke, biasanya kita akan mengurangi tujuan pembelajaran kedua, ya. Kita banyak menggali kisah Daud dan Goliat. Oke. Nah, hal ini yang menjadi model pembelajaran yang harus kita tempuh adalah Inquiry Based Learning, di mana kita akan sama-sama ada dalam pembelajaran berbasis penyelidikan. Lalu yang menjadi metode pembelajaran kita hari ini adalah mindful learning, dan di mana kita akan menghubungkan kisah Alkitab dengan cita-cita dan idola pribadi, refleksi diri tentang kekuatan dan kelemahan, dan juga kita analisis kisah inspiratif. Lalu yang kedua kita pakai joyful learning, ya, kita akan bernyanyi bersama, kita akan diskusi kelompok interaktif, ya. Nah, yang menjadi bahan Alkitab untuk materi kita pada hari ini, sekarang benar kita mana ini? 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 45. Ya, pertama Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 45. Itu ada kita penilaian perjanjian baru. Perjanjian lama. Nah, ada pertanyaan pemantik di sini. Ada pertanyaan pemantik di sini. Kita coba buka Alkitab. Buka Alkitab dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 40. Sudah ketemu? Sudah. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai dengan batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang di bawahnya, yakni dengan batu-batu yang telah ungkapnya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia menyekai orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian berjalan menghampiri Daud dan dideranya orang yang mengawal perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena masih muda dan kedatangan dan elok panasnya. Oke. Nah, dikisahkan bahwa ada peperangan di antara 2 orang. Ada yang tinggi besar sekali, lalu ada yang imut-imut, ya. Ada yang imut-imut. Yang tinggi besar itu adalah tentara Filistin namanya. Yang unyu-unyu dia itu adalah orang Israel yang namanya Daud. Ya. Suatu hari mereka harus bertempur, ya. Karena orang Filistin ini tidak ada satupun yang bisa mengalahkan mereka, karena mereka tuh punya pasukan, bahkan segala atribut perang mereka sangat lengkap, ya. Nah, berkenalah Tuhan untuk memakai yang paling kecil itu. Siapa namanya tadi? Daud. Hari-hari Daud ini ada di mana? Ada, ya. Dia punya kerja setiap hari itu mengembalakan domba-domba ayahnya. Dia ada di sana.
Lalu ketika tiba waktunya untuk berperang, dia datang sudah berperang. Dari kejauhan, si gagak perkasa kulihat ini melihat, aduh dia sudah melawan saya ini. Kecil amat itu dia, ya. Mana bisa dia lawan sama saya? Saya ini sudah perkasa, sama tameng ini sudah lengkap, saya punya pedang sudah kuat tajam, gitu ya. Dia remehkan. Apalagi dia di pipi masih merah-merah, masih ingusan, masih kecil sekali. Tidak pantas dia lawan saya. Itu kata si Goliat. Maka terjadi perang. Si Daud datang bukan dengan tangan kosong, tapi dia dalam hati selalu mengandalkan Tuhan, ya. Dia berdoa dalam hati. Dia pergi ke sungai. Dia ambil batu sebanyak 5 batu licin. Kita ibaratkan batu kerikil yang di kali itu. Nah, dia bawa dengan ketapel untuk pakai setel. Tibalah di medan perang. Mereka dua bagulan bakalan. Ketika bakalan jatuh panjanglah si sombong ini. Siapa tadi yang sombong? Goliat. Jatuh panjang. Pertanyaannya adalah, kenapa yang fisiknya bagus kok bisa kalah dari yang kecil fisiknya? Karena apa? Yang besar tadi itu mengandalkan diri sendiri, sedangkan yang kecil itu mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Nah, artinya untuk kita adalah kalau kita hebat, kita jangan sombong, ya. Kalau kita merasa kita barang bagus, ini jangan kita meremehkan teman-teman lain yang badannya kecil, kerdil, ya. Kalau kita merasa sempurna, cantik, ganteng, jangan pernah kita bully teman yang memang pas-pasan. Kenapa? Di saat kau remehkan dia, justru kelemahan itulah yang bisa menghajar engkau untuk jatuh. Oke, sampai di sini kita akan diskusi kelompok. Ada 5 pertanyaan masing-masing kelompok. Ya, Ibu kasih bagi soalnya, lalu silakan kalian kerjakan, tolong kerjakan tenang. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan, cukup lama, ya. Silakan dikerjakan dalam kelompok. Ya, Darmel di kelompok di sini ambil. Sebentar bisa kita presentasi itu tidak hanya sebatas tidak melaporkan, tetapi alat yang lain yang menyanggah, menambahkan atau tidak sependapat, ya. Sudah? Kelompok 1 2 sudah, ya. 3 4 3 sudah, 4 belum, ya. Sedikit lagi. Apa? Susah? Mudah, ya? Mudah. Oke, karena semuanya sudah tertulis dalam Alkitab, ya. Sudah semua? Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, kita akan sama-sama mendengarkan hasil pekerjaan dari kelompok masing-masing, dan Ibu minta mewakili kelompok saja yang berdiri di depan untuk presentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Dan oke, mari kita jemput kelompok 1, kita beri tepuk tangan dulu. Nanti perkenalkan nama kelompok, ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Senjata apa yang dibawa oleh Goliat untuk melawan Daud? Ya, senjata apa yang dibawa oleh Goliat? Jawaban kami, pedang, tombak, dan lembing. Lanjut. Senjata apa yang dibawa Daud untuk melawan Goliat? 5 batu licin yang diambil dari dasar sungai. Siapakah yang menang dalam peperangan ini? Daud. Menurut Daud, siapakah yang memberikan kemenangan kepadanya? Tuhan Allah. Apa perbedaan mendasar antara kekuatan Goliat dan kekuatan Daud? Kalau Goliat mengandalkan kekuatan diri sendiri, kalau Daud mengandalkan kekuatan yang berasal dari Tuhan Allah. Oke. Dari hasil diskusi kelompok 1, 2, 3, 4, ada yang mau ditambahkan atau ada yang kurang pas, ada yang mau disambahkan? Silakan Bintang. Keras Bintang. Apakah Daud hanya menggunakan senjata saja? Ya. Apakah Daud menggunakan satu senjata saja?
Dua senjata. Sebutkan. 5 batu licin dan kartapel. 5 batu licin dan kartapel. Betul? Dalam firman Tuhan tadi seperti itu? Oke, bagaimana kelompok 1? Pas? Aplaus, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kalian hebat. Oke, silakan duduk. Kita pindah di kelompok 2. Mari kelompok 2. Kelompok lain perhatikan supaya kalian juga bisa melihat ada kesalahan tidak dalam setiap jawaban ya. Kedua ada kemudian Akrita, Pena, Karmel, Valen. Nomor 1, senjata apa yang dibawa oleh Goliat untuk melawan? Jawaban kami, pedang, tongkat, dan lembu. Nomor 2, senjata apa yang dibawa Daud untuk melawan Goliat? Jawaban kami, batu dan tongkat. Nomor 3, siapakah yang menyerang dalam peperangan ini? Jawaban kami, Daud. Nomor 4, menurut Daud, siapakah yang memberikan kemenangan kepadanya? Jawaban kami, Tuhan Yesus. Nomor 5, apa perbedaan mendasar antara kekuatan Goliat dan kekuatan Daud? Jawaban kami, Goliat mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tapi Daud mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatannya. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Silakan menanggapi. Ya, kelompok 4, Bintang. Tadi bilang Goliat bawa senjata, pedang, tongkat, dan lembu. Sedangkan tongkat tidak ada. Tongkat tidak ada. Siapa? Mau memenangkan atau mau mengikuti jawaban mereka? Mengikuti. Di Alkitab seperti itu? Di Alkitab bilang apa sih? Senjata yang dibawa oleh Goliat apa-apa? Pedang, tongkat, dan lembu. Ya, pedang, tongkat, dan lembu. Coba dibaca ulang jawabannya. Pedang, tongkat, dan lembu. Oh, tombak maksudnya, cuma salah tulis tongkat mungkin ya. Berarti terima masukan dari kelompok 4. Oke, kita beri tepuk hebat. Masih ada kelompok 1. Oke, kelompok 1 mau menanggapi? Mari. Kelompok 4, oke. Menurut Daud, siapakah yang memberikan kemenangan kepadanya? Tuhan Yesus, tapi Tuhan Allah kan Tuhan Yesus belum menang. Iya, Tuhan Yesus belum saatnya untuk dia bekerja. Kalau situ Tuhan boleh? Nah, ada Tuhan Allah. Oke. Terima masukan atau tidak? Terima. Masih ada? Oke, sekarang kita beri tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua. Kamu hebat. Silakan duduk. Kita di kelompok 3. Kelompok 3 kan kecil ya, yang 3. Kelompok 3. Dan tadi sebelumnya kecil. Keras ya Kak ya? Ya. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kelompok kami ada Ardi, Cika, dan Rafael. Senjata apa yang dibawa oleh Goliat untuk melawan Daud? Tombak, pedang, dan lembu. Senjata apa yang dibawa Daud untuk melawan Goliat? 5 batu licin dan kartapel. Siapakah yang menang dalam peperangan ini? Daud. Menurut Daud, siapakah yang memberikan kemenangan kepadanya? Tuhan Yesus. Apa perbedaan mendasar antara kekuatan Goliat dan kekuatan Daud? Goliat hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, sedangkan Daud ia mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus. Oke. Mereka sudah selesai menyampaikan, ada yang menyanggah? Ganti-ganti orang lagi kelompok 4. Supaya jangan bintang terus, yang lain. Paling? Ayo. Siapa yang menyanggah? Kalian? Ya. Nomor berapa yang tidak disetujui jawabannya? Nomor 4. Kenapa tidak setuju dengan jawaban nomor 4?
Tuhan Yesus belum lahir. Tuhan Yesus belum lahir ya, Tuhan Yesus belum berkarya ya. Tuhan Yesus sudah ada, hanya belum waktunya untuk dia berkarya. Ya, terima masukan? Ya, terima. Artinya Tuhan Allah. Oke? Masih ada kelompok lain? Selain nomor 4 tadi, semuanya benar? Nomor 5, siapa yang menambahkan? Aini. Silakan, Abu. Tadi dia bilang kekuatan ini ada berasal dari Tuhan Yesus. Aku mau tulis Tuhan Allah. Oke, sama dengan kalian tadi ya. Oke, masih ada lain? Oke. Terima sudah masukan dari kelompok 1. Terima. Mari kita beri tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua, kamu hebat. Oke. Kelompok terakhir, kelompok 4. Kelompok 1 dan 3 siap-siap ya. Siap-siap untuk menyangga, menambahkan, mengurangi verbalitas. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kami ada Andina, Selvi, Adelia, Bintang, Ida. Nomor 1, senjata apa yang dibawa oleh Goliat untuk melawan Daud? Pedang, lembing, tombak, dan perisai. Nomor 2, ini senjata apa yang dibawa Daud untuk melawan Goliat? 5 batu licin, ketapel, tombak, atau umpan. Ini nomor 3, siapakah yang menang dalam peperangan ini? Daud. Nomor 4, menurut Daud siapakah yang memberikan kemenangan kepadanya? Tuhan Allah. Apa perbedaan mendasar antara kekuatan Goliat dan kekuatan Daud? Goliat mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, sedangkan Daud mengandalkan kekuatan Tuhan Allah. Oke. Ada yang menanggapi? Ayo, jangan karena mereka serang terus dari tadi kamu takut sama kelompok 4. Ayo, Jasmine, kelompok 1. Nomor 2. Apa pernyataan? Senjata apa yang dibawa Daud untuk melawan Goliat? Ya. Dia bilang ada umpan kan untuk ini apa sepatu untuk balik. Jadi kelompok kami umpan itu sama seperti tombak. Ya, umpan senjata ya. Katapel ya, katapel isi batu. Bisa dipakai semua. Oke. Nomor 2. Nomor 2. Sekarang nomor 2. Senjatanya Goliat tadi dia bilang ada perisai. Ada. Di Alkitab. Kebenaran Alkitab ada? Ada. Coba dibaca ulang. Baca ulang senjata yang dipakai oleh Goliat. Ya. Sampai sudah ngomong. Baca ulang. Jika orang Kristen itu menentukan pedang orang Kristen itu dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisai. Baca ulang. Orang Kristen itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisai. Di depannya membawa perisainya. Persoalan tadi apa? Sudah benar? Oke. Sudah benar ya. Mereka salah memahami. Masih ada? Tidak ada? Oke, kita beri tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua, kamu hebat. Ya, semuanya hebat ya. Presentasinya hebat dan kalian memang peka dan ibu sangat apresiasi kehebatan dari masing-masing kelompok dan kita akan sama-sama menyimpulkan materi hari ini. Ya, kita akan sama-sama menyimpulkan materi hari ini. Ya, yang pertama dari semua materi yang kita belajar tadi,
Apa yang menjadi kesimpulan kita? Silakan kita baca sama-sama. Semua manusia adalah seimbang, keduanya bergantung pada Allah. 2. Kita tidak boleh meremehkan orang lain. 3. Daud tidak menggunakan senjata atau Allah memperkuat dirinya dan tidak berkeyakinan pada Tuhan. Luar biasa. Dari 2 tokoh Alkitab yang kita belajar sama-sama hari ini, kepada siapakah kalian harus bercontoh? Kepada Daud, ya, kepada Daud. Dia adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Seberapa kecil fisiknya di mata Tuhan itu tidak menjadi ukuran dan itu tidak menjadi kelemahan. Yang Tuhan ukur adalah keyakinanmu kepadanya. Sebesar apa kesalahanmu, sebesar apa kelemahanmu, sebesar apa kekuranganmu, jikalau semuanya itu dipasrahkan kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Ya, oke. Hari ini setelah kita menyimpulkan materi, kita akan sama-sama mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, ada lembar kerja peserta didik, dan Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan. Ya, ada lembar kerja. Ini kalian jawab berdasarkan semua materi yang kalian dapatkan. Ya, RKPD-nya kalian bawa pulang di rumah supaya orang tua paham. Minggu depan pada pertemuan berikut Ibu bukan kembali di sini. Oke, silakan simpan di tas masing-masing. RKPD-nya simpan semua dalam tas. Kita akan akhiri seluruh pelajaran kita hari ini. Ya, lihat lagu di buku cetak di halaman 32. Ya, itu kita kasih jadiannya anak-anak saya. Ya, kita sama-sama menyanyi putar tanah kebaikan. 1, 2, 3. Putar tanah kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kebahagiaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya. Bila engkau dapat itu karenanya, bila engkau yang sesuai padanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila engkau dipakainya. Apakah suka dikuriskan namamu dan tema kerajaan jadi dari hendakmu dari semuanya. Kenapa pada hari ini makan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan benda sampai sama. Amin. Tepuk hebat. Hebat, 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 hebat. Baik, anak-anak sekalian, sampai di sini perjumpaan kita dalam pelajaran 3 ini, dan kita akan berjumpa pada materi berikut pada hari Selasa depan. Kita akan pulang, tulis memberkati kita. 1, 2, 3.